Pagi. Halo Sobat Dongkelor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Mangga di acara kesayangan kalian, Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Nah, gimana? Sudah siap mendengar dua kisah dari kakak pendongeng kita dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar? Ya, mereka juga sudah siap bercerita untuk kalian. Nah, kita langsung saja memanggilkan pendongeng pertama, Kak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Ati bersama dengan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nah, adik-adik di rumah, lama ya baru jumpa dengan Kak Ati ya. Nah, apa kabar semuanya? Sudah pada sarapan belum? Oke, kalau belum sarapan, yuk sarapan dulu yuk. Nah, sarapan sambil ditemani dongeng bersama Kak Ati. Nah, hari ini Kak Ati akan menceritakan sebuah cerita. Tapi sebelumnya Kak Ati mau lihat dulu duduk manisnya. Ayo, duduk manis semua. Ya, pintar. Nah, teman-teman, hari ini Kak Ati akan bercerita sebuah cerita tentang hewan. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, hewan yang ganas, yang garang, yang biasanya ada di hutan. Ada yang tahu tidak? Iya benar, harimau, ada singa. Tapi hari ini Kak Ati akan bercerita tentang hewan harimau. Nah, Kak Ati akan bercerita tentang bagaimana sih asal-usulnya kenapa bisa harimau itu kulitnya belang-belang. Ada yang tahu? Oke, nah semuanya kita sama-sama ya simak dengar ceritanya Kak Ati. Nah, di sebuah hutan yang sangat luas, ditumbuhi dengan pohon yang sangat tinggi. Nah, daun-daunnya itu sangat rindang. Di dalam pohon itu terdapat gua yang sangat besar. Nah, teman-teman, di dalam gua yang sangat besar itu ternyata ada orang loh di dalamnya. Dia sedang asik bertapa. Nah, saking asiknya bertapa, tiba-tiba dari luar sana terdengar suara melengking minta tolong. Tolong. Tiba-tiba datanglah seekor kelinci mendekati petapa itu. Lalu petapa itu tiba-tiba membuka matanya yang sedang bertapa. Ada apa kelinci? Kenapa kamu tiba-tiba masuk dan meminta tolong ke dalam gua ini? Petapa tolong aku. Aku sedang dikejar harimau. Kenapa? Ada apa? Dia ingin memangsaku petapa. Di luar sana sudah banyak teman-temanku dimakannya. Baiklah kelinci, sekarang kamu bersembunyi di belakang saya. Akhirnya si kelinci itu pun bersembunyi di belakang sang petapa. Tapi di kejauhan sana tiba-tiba sang harimaunya datang. Aku sangat lapar. Kelinci tadi di mana ya? Petapa, tolong aku. Harimaunya sudah mulai datang. Lalu sang petapa pun berkata, "Hai kelinci, kamu tenang saja. Aku akan melindungimu." Datanglah sang harimau menghadap sang petapa. Serahkan kelinci itu. Aku sangat lapar. Lalu sang petapa pun berkata, "Aku tidak akan memberikan kelinci ini. Kalau kamu mau, kamu cukup memakan lenganku ini." "Apa katamu? Kamu memberikan lenganmu? Wow, sepertinya lengan kamu sangat enak." Lalu sang petapa pun berkata, "Tentu saja lenganku sangat enak, dagingnya sangat enak dibandingkan daging sang kelinci." "Baiklah kalau begitu, serahkan lenganmu."
Lalu sang petapa pun memberikan lengannya kepada si harimau. Nah, si harimau pun kembali dengan sangat senang dengan membawa lengan si petapa. Harimau pun keluar dari gua dan beristirahat untuk memakan lengan sang petapa. Wow, lengan sang petapa enak juga ya. Karena harimaunya sudah sangat kenyang, lalu dia tertidur. Pagi pun tiba. Apa yang terjadi sama harimau, teman-teman? Ternyata dia kelaparan lagi. Ada yang tahu tidak kira-kira si harimaunya tadi itu mencari makannya lagi di mana? Kalau begitu aku pergi saja ke gua untuk meminta lengannya sang petapa tadi. Kira-kira aku masih dikasih tidak ya? Lalu dengan sigap sang harimau pun menuju ke gua. Sang petapa, aku lapar lagi. Kalau kamu tidak memberikan lenganmu lagi, aku akan memakan semua binatang-binatang yang ada di hutan ini. Lalu, tiba-tiba sang petapa membuka kembali matanya yang sedang bertapa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba harimaunya kaget. Kenapa bisa lengan sang petapa kembali menjadi dua? Padahal kemarin kan sudah dikasih ke saya. Akhirnya sang petapa pun menyetujui permintaan si harimau untuk memberikan lengannya. Nah teman-teman, kembali lagi si petapa itu memotong tangannya dan memberikan kepada si harimau. Lalu seperti biasa harimau pun kembali lalu memakan lengan si petapa. Keesokan harinya harimau kembali sangat lapar. Dia kembali masuk ke dalam hutan dan berniat untuk memakan seluruh badan sang petapa. Lalu apa yang terjadi? Hai petapa, aku meminta seluruh badanmu. Kalau tidak, sekarang juga aku akan kembali memangsa hewan-hewan yang ada di hutan ini. Tapi sang petapa tidak berkutik, dia hanya diam. Karena lengan yang kamu berikan kemarin itu bukan aku yang memakannya. Petapa hanya tersenyum karena sang petapa tahu kalau harimaunya berbohong. Lalu sang harimau tidak dipedulikan oleh sang petapa. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Sang harimau tiba-tiba menerkam sang petapa. Lalu dia ingin mencakar badan si petapa. Dia ingin memakan badan sang petapa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sang petapa mengeluarkan sebuah tongkat. Lalu memukul badan harimau. Akhirnya ampun, ampun, ampun. Sang harimau pun meminta ampun kepada sang petapa. Lalu sang petapa pun berhenti memukul badan-badan harimau. Lalu sang petapa berkata, hai harimau, di badanmu itu sudah penuh luka, sudah penuh darah. Aku akan menghilangkan luka dan darah-darah yang ada di badanmu. Tapi untuk bekas-bekas luka dan lebam-lebamnya, aku tidak akan menghilangkannya. Itu supaya kamu ingat bahwa kamu jangan menjadi orang yang tamak. Akhirnya, sang petapa pun menghilangkan semua luka-luka yang ada di badan harimau, tetapi bekas-bekas lukanya tidak. Makanya kenapa teman-teman, harimau itu kulitnya belang-belang. Karena itu adalah bekas pukulan dari sang petapa yang petapa tidak hilangkan. Nah teman-teman, dari cerita Kak Ati tadi kita sudah bisa mengambil hikmah bahwa kita menjadi orang tidak boleh tamak, kita tidak boleh rakus, kita tidak boleh mengambil hak
yang bukan hak kita. Oke, sekian dari Kak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu ceritanya. Kenapa ada belang-belang di tubuh harimau? Kak Maka juga baru tahu. Teman-teman gimana? Baru tahu juga kan ceritanya? Oke, baik. Kita panggilkan pendongeng kita yang selanjutnya. Ada Kak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, luar biasa ya. Nah, jumpa lagi dengan Kak Rido di sini. Tentunya di program Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Ya, kali ini yang tentunya ya dari Dongkelor adalah program dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Ya, adik-adik yang sangat luar biasa, masih semangat ya tentunya. Semakin hari harus semakin semangat ya. Baik adik-adik yang luar biasa. Nah, kali ini Kak Rido akan bercerita tentang, ayo apa? Ada yang tahu? Tentang Putri Duyung. Wow. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Di sebuah pulau, nah, ada sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, kemudian ada pula anak-anaknya. Sebuah keluarga ini hidup dengan kesederhanaan. Namun ketika itu ya pada saat itu adalah situasi di mana cuaca di laut tidak terlalu mendukung. Akhirnya ayah tidak seperti biasanya mendapatkan hasil dari penangkapan ikannya. Nah, adik-adik, pada saat itu keluarga itu sedang makan. Anak-anaknya menikmati ikan bakar. Nyom 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 nyom. Enak sekali. Iya, enak sekali ikannya, Ibu. Iya, Nak. Kita harus bersyukur ya, makan, jangan terburu-buru, santai saja nak ya. Iya, makanlah. Tapi jangan lupa sisakan untuk ayah ya. Ayah ingin melaut. Semoga hari ini ayah dapat ikan yang lebih banyak. Ya. Oh, iya ya. Iya ayah. Kalau begitu, selesai makan, ayah berangkat dulu ya. Baik. Ibu, ayah berangkat dulu ya. Jaga anak-anak di rumah. Ayah pergi melaut. Ibu menjaga adik-adik dan kakak-kakaknya. Dia menjaga anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Hari mulai sore. Ibu mulai cemas. Ayah di mana ya? Kenapa belum pulang? Hari semakin senja. Ayah di mana ya? Ya Allah, lindungi suami hamba ya Allah. Ibu semakin cemas. Dan tidak lama kemudian malam sudah mulai gelap. Dan ayah baru pulang. Assalamualaikum. Ayah pulang. Ayah pulang. Alhamdulillah. Ayah tidak bawa ikan. Iya. Hari ini ayah tidak mendapatkan seekor pun ikan. Tidak apa-apa. Ini tehnya ayah dengan ubi rebusnya. Hah? Kenapa cuma ubi rebus? Saya kan lapar.
Saya mau makan. Mana? Mana ikannya? Ikannya habis, Ayah. Habis? Kenapa bisa habis? Tadi anak-anak kelaparan. Makanya ikan untuk Ayah terpaksa Ibu kasih ke anak-anak. Kenapa kamu kasih? Saya kan lapar. Kenapa kamu kasih? Iya, maaf Ayah. Maaf. Saya cuma kasihan sama anak-anak yang belum makan. Maafkan saya, Ayah. Iya, Ayah. Maafkan saya. Kalian itu. Saya kan sudah capek-capek cari ikan. Saya juga lapar. Ibu sangat sedih. Anak-anak juga sedih. Akhirnya, ibu meninggalkan rumah. Dia keluar dan duduk di tepi pantai. Kenapa ya? Hidup ini sangat perih. Ibu bersedih dan duduk di atas batu karang tanpa ia sadari. Desir ombak semakin tinggi. Dan ternyata ibu terbawa arus ke tengah laut. Dan anehnya ibu tidak tenggelam. Dia tidak sadar. Akhirnya dia memeriksa dirinya. Dan ditemui kakinya berubah jadi ekor. Wah, ternyata ibu tadi berubah menjadi ikan duyung, teman-teman. Dia tidak hanyut, dia tidak tenggelam di lautan. Esok paginya ayah mencari. Kemana ya istriku? Anak-anak, kamu lihat ibu nggak? Tidak, Ayah. Iya, tidak ayah. Kalau begitu, ayo kita cari ibu ayah. Iya, ayo. Ayah dan anak-anak keluar mencari ibu. Ibu di mana? Istri kamu, istriku kamu di mana? Dan akhirnya dia menemui terdampar di tepi pantai. Suamiku, sini suamiku. Ini aku, istrimu. Hah? Kamu siapa? Ini istrimu, suamiku. Hah? Ibu. Iya. Ibu? Iya, saya anak-anakku. Jangan takut. Ini aku, ibumu. Kenapa ibu bisa jadi begini? Iya. Kenapa ibu bisa jadi ikan? Semalam aku duduk dan bersedih. Menghayal, berdoa kepada Halik. Mengapa hidup kita begitu perih? Dan tanpa ibu sadari, saya terbawa arus ke tengah lautan. Syukurlah Allah, Tuhan tidak menghanyutkan saya. Dia memberi saya ekor, akhirnya saya tidak tenggelam. Itu karena ibu meninggalkan rumah. Ibu,
maafkan saya telah marah kepada ibu dan mengusir ibu. Maafkan saya. Tidak apa-apa suamiku. Ayo, kita bina rumah tangga kita kembali menjadi baik. Semoga Tuhan akan memberikan hidayah kepada kita dan kita menjadi keluarga yang lebih aman dan damai kembali. Nah, teman-teman sekalian, ibu tadi berubah jadi ikan duyung karena dimarahi oleh ayah, dimarahi dan dibentak-bentak oleh ayah. Pelajaran yang bisa kita petik teman-teman adalah jangan mudah marah. Teman-teman tidak mudah marah kan? Ya, kita tidak boleh marah dan tidak boleh gampang marah teman-teman. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Karena marah itu berujung akan rasa malu dan tidak boleh intinya teman-teman jangan mudah marah. Ya, sampai jumpa dengan Kak Rido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ceritanya sedih banget ya. Kalau kayak gitu mereka nggak usah marahan ya, biar tidak terpisah seperti cerita yang disampaikan sama Kak Rido tadi. Oke, kalau begitu terima kasih atas kebersamaannya pada episode kali ini. Sudah 2 kakak-kakak pendongeng yang bercerita hari ini. Untuk itu Kak Mangga pamit ya. Sampai ketemu di Dongkelor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.